Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para weber, hari ini saya berada di SMA Negeri 14 Batam dalam rangka pendampingan individu keempat calon guru penggerak Kota Batam. Baik, Assalamualaikum Pak Sudiarto, apa kabar? Halo, baik. Udah 2 bulan kita nggak 2 bulan ya. 2 bulan sempat vakum ya. Desember kita vakum, sekarang kita sudah mulai kembali melaksanakan kegiatan kita. Masih tetap semangat ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Harus. Nggak lama lagi karena sudah pertengahan jalan gitu ya. Sudah, ini adalah pendampingan yang keempat Pak, di mana fokus kita hari ini itu adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran yang berpusat kepada anak. Nah, itu yang akan kita lihat. Itu juga kita akan mengobservasi bagaimana Bapak nanti menerapkan pembelajaran yang berbudaya positif, KSE, juga ada berdiferensi, itu akan kita lihat dalam Bapak mengajar nanti. Terus juga aktivitas kita hari ini adalah kita akan melihat di kelas bagaimana cara Bapak menerapkan pembelajaran yang sudah Bapak buat. Terus juga kemarin sudah sempat coaching juga ya, dengan teman sejawat. Nah ini yang akan kita lihat hari ini. Terus juga pembelajaran kita hari ini adalah berkesinambungan dari pendampingan 3 kita yang sebelumnya gitu. Sejauh ini ada masalah nggak, sudah 1 bulan, ada yang lupa atau masih sering buka LMS-nya? Masih buka ya. Masih bisa. Walaupun sempat libur tetap. Nggak libur LMS-nya. Tetap ada tugas. Iya, walaupun tidak ada tugas yang tapi paling tidak masih dibaca-baca ya Pak, dibaca-baca. Oke. Dan juga terima kasih sudah tetap semangat, tinggal hanya beberapa bulan lagi sehingga Bapak bisa mengambil gelar guru penggerak. Semoga lulus sampai ke tujuan ya Pak ya. Dan juga nanti Pak di dalam proses pembelajaran saya juga akan mengisi lembaran observasi penilaian izin. Nanti saya akan menilai hanya sekedar penilaian ya, seperti biasa, seperti kepala sekolah yang seperti itu. Baik Pak, ada yang ditanyakan sejauh ini untuk materi kita hari ini? Saya kira cukup ya. Cukup ya, sudah siap berarti. Jelas itunya, alurnya dari sini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kita mungkin akan langsung masuk ke observasi. Baik. Baik, Pak Sudiarto, kita udah masuk ini untuk kegiatan ataupun materi kita. Materi kita hari ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah observasi. Kita ngobrol sedikit nih tentang tujuan, strategi, terus juga apa yang akan Bapak kembangkan untuk pembelajaran hari ini. Terus juga nanti kita akan melihat Bapak mengajar di dalam kelas sudah siap dengan anak-anak ya. Terus juga yang terakhir nanti ada pasca itu kita akan bercerita tentang refleksi, umpan balik dan sebagainya. Nah kita masuk ini di praobservasi dulu Pak. Nah di praobservasi ini yang perlu saya tanya untuk RPP ini sudah siap? Sudah. Oh iya, saya lupa. RPP kemarin sudah Bapak kirim, sudah dipelajari, terus juga ada perubahan kita sudah perbaiki ya? Ya ada. Dan ini pun nanti untuk buku ada juga nanti berubah. Ada terus. Tapi nggak terlalu jauh ya Bu. Nanti saya kirim lagi. Iya. Paling tidak kan kita sudah bicarakan tentang RPP ini yang memuat apa yang diminta hari ini ya Pak. Terus juga tujuan kita hari ini adalah seperti yang saya sampaikan dari awal, ini memang harus dilaksanakan. Sebelumnya bukan memuji, kalau kita yakin sih sudah berapa tahun sih jadi guru gitu, kalau mungkin tidak bisa mengajar. Cuma hanya sekedar melihat beberapa bulan ini Bapak sudah berada di guru penggerak, apakah sudah ada perubahan ataupun ada yang perlu Bapak perbaiki dari sistem pengajaran, bisa juga strategi pembelajaran, bisa juga metode gitu ya. Tapi kalau untuk hal mengajar saya sudah yakin 100% ya. Dan juga kalau boleh saya tahu Pak, tujuan pembelajaran kita hari ini apa ini? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang pertama Bapak pilih mata pelajarannya? Geografi kelas 11 Geo 4. Dia ada karena peminatan, dia dibagi-bagi lagi. Hari ini kebetulan 11 Geo 4. Dan pilihannya berapa menit? Kalau datang semua sih 35 ya. Oke. Dan juga untuk kelas ini tempat Bapak mengajar kan? Iya, biasa Bapak. Saya tempat sini. Materi apa nih tadi? Iya, materi geografi. Geografinya. Geografi. Topiknya?
topiknya terkait dengan lingkungan dan ekosistem dan pendidikan. Oke, ekosistem dan pendidikan. Tujuan pembelajaran kita apa? Iya, baik. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, tujuan pra-observasi ini yang dilakukan menurut saya adalah untuk mempersiapkan saya ya, mengulangi kembali supaya saya nanti mengajar di kelas lebih dominan atau lebih percaya diri ya. Saya kira ini. Bapak yang percaya diri. Saya percaya diri. Masih belum percaya diri. Ya pasti lebih percaya diri ya. Oh ya, oke. Jadi yang dilakukan ke saya ini untuk menguatkan ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kepada anak nanti sesuai dengan tema dan judul yang pertama, siswa dapat mengerti atau memahami tentang pengertian dari lingkungan, pengertian dari ekosistem, dan pengertian daripada etika lingkungan. Itu nanti yang tujuan pertamanya. Ada tiga. Ada tiga tujuan. Oke. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan atau mampu mendeskripsikan tentang wilayah lingkungan sekitarnya. Nah, itu yang pertama. Jadi wilayahnya berarti wilayah terdekat dulu anak, ya. Wilayah lingkungan anak itu sendiri. Oke. Tentu pasti akan memulai dari diri dia. Iya, diri dia sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga, dapat mempresentasikan hasil pengamatan dari lingkungannya itu di depan kelas atau kepada teman-teman di diskusi kelompok. Oh, berarti ada diskusinya. Ada diskusinya. Area pengembangan pengetahuan Iya. yang Bapak ingin kembangkan. Nah, sesuai dengan yang sudah saya susun di RPP, ada beberapa poin terkait dengan pribadi sebagai anak ya, dan kita harus punya ini tentunya adalah ada pengembangan yang kita arahkan dengan spiritual dari anak itu. Pengetahuan udah pasti ya. Ya pasti. Pengetahuan, spiritual, emosionalnya juga. Ya. Terus intelektualnya itu ya, intelektualnya itu. Jadi nanti akan kita bangun berdasarkan ya berdoa sebelum belajar, terus kita ada presentasinya juga untuk menguji keterampilannya. Nah, nanti mereka akan ada penugasan di rumah nanti akan kita memberikan pengetahuannya. Ada budaya positif? Ada pastinya ada budaya Ada ya, positif. budaya positif yang ingin diterapkan ya. Harus kita terapkan. Nah, itu budaya positif tadi berdoa. Itu kan kita terus explore bagaimana anak itu menyapa dengan baik atau melakukan refleksi diri. Itu budaya positif. Nah, itulah ada pengembangannya. Ini Bapak udah punya tujuan, dia punya area pengembangan strategi seperti apa yang Bapak ingin terapkan sehingga pembelajaran ini bisa tercapai. Ya. Jadi terkait dengan penyatuan masalah bak kerja saya Bu terkait dengan literasi. Jadi progres literasi apa? Awalnya saya berpikir begini Bu, ini literasi cocok. Tema saya adalah terkait dengan lingkungan yang harus dikontekstual, gitu kan? Nah, jadi kalau dulu kan sudah dibagi saya buat literasi. Nah, sekarang saya kuatkan dengan yang disebut dengan strategi pembelajaran kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir. Iya, jadi strategi kemampuan berpikir siswa. Nah, berpikir siswa itu berarti ketika literasinya sudah kuat, maka dia akan bisa mempresentasikan, menjelaskan apa yang dialami secara kontekstual. Jadi strategi itu adalah tentu yang pertama saya siapkan dulu RPP, segala upaya-upaya yang saya lakukan nanti di kelas. Jadi strategi khususnya adalah dalam metode pembelajaran yang saya inginkan ke anak itu, dia mampu berpikir kritis, menjelaskan dan percaya diri. Nah, itu strategi itulah nanti yang saya coba terus dari anak-anak sehingga diskusinya dan diskusi nanti yang ada di kelas itu ada yang kelompok, ada individu. Jadi saya tidak memaksakan misalnya harus 5 kelompok, tapi apa yang menurut mereka senang. Ya, berarti Bapak udah siap ya? Siap. Udah siap dengan tujuan, area, strategi. Kita berharap ini yang Bapak buat, rencanakan hari ini bisa terlaksana kepada anak-anak dan materi yang ini Bapak sampaikan itu anak bisa menyerapkan. Baik. Halo anak-anak sekalian. Halo. Oke. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, silakan kedua kelasnya silakan kedua kelas bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Salam sehat semuanya, sehat ya. Salam bahagia kembali anak-anak sekalian. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini.
semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Hadir semuanya Pak, hadir semuanya. Ya Pak, siap. Saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, sebagaimana lanjutan pembelajaran kita sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita ada 3, anak-anakku sekalian. Yang pertama, kita atau anak-anak sekalian harus mampu dan bisa menjelaskan atau memahami pengertian terkait dengan tema kita hari ini, yaitu lingkungan, ekosistem, dan etika. Gimana? Buat dia baru atau kita tambah atau ada yang menambah? Gimana? Yang ketiga. Berarti tujuan yang pertama, sorry, kesepakatan kita yang pertama apa? 5 menit dikasih waktu setelah bel berbunyi sudah harus masuk dalam. Oke, yang kedua gimana? Menghargai pendapat. Berarti ini lingkungan tempat juga ya. Oke, baik, silakan diteruskan. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Ya, yang pribadi yang diminum mana? Ya, ada masalah? Teresa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas pertanyaannya? Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indonesia. Pertanyaannya adalah mengapa sampah bisa menumpuk di pesisir pantai dan tidak tersurai? Jawabannya adalah banyaknya orang-orang berlaku yang langsung membuang sampah mereka ke pesisir pantai dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah tersebut sehingga tidak ada keinginan. Kelompok individu ekosistem Tanjung Sengkuang. Dia bercerita, semoga apa yang disampaikan juga kita akan mampu secara keseluruhan anak-anakku menceritakan dan mengenal lingkungan. Satu pesan positif yang mau sampaikan, kenapa kita mengangkat metode pembelajaran kita berliterasi terkait wacana agar sesuai dengan tema lingkungan kita paham lingkungan kita. Biasa. Ya, terima kasih Bu. Saya mau masuk SMA lagi nih. Ada ibu saya belum. Ya, tapi luar biasa anak-anaknya adalah anak yang aktif, itu modal dasar dulu. Anaknya aktif, walaupun sempat ada kurang fokus mungkin karena situasi ya. Situasi juga, panas. tapi sebentar saja, tapi mereka bisa mengambil lagi estafet pembelajaran setelah tadi briefing ya. Iya. Alhamdulillah saya lihat dari awal sampai akhir. Kalau dari awal kan saya tidak meragukan bagaimana cara Bapak mengajar dan juga penerapan budaya positif, KSE, berdifferensiasi itu terlihat jelas tadi, gitu ya. Terus juga ada tuntunan Bapak terhadap anak-anak juga terlihat, hanya hal-hal kecil aja yang mungkin kita perbaiki. Tapi sebelumnya mungkin kita ada sedikit catatan refleksi dari dulu Bapak, dari cara Bapak mengajar tadi gitu. Bapak puaskah atau menurut Bapak ada yang perlu disampaikan? Kalau aku sih puasnya sih puas, tapi tetap grogi. Tetap ada grogi. Sama, yang namanya kita dulu nggak akan ada masa-masa seperti itu. Karena kita menghadapi manusia yang bergerak, yang punya inisiatif. Kadang-kadang mereka belum pintar dari kita ya, anak-anak sekarang. Tapi alhamdulillah kita melihat masih Bapak sebagai guru loh di situ, masih memberikan bahwa anak-anak ini difasilitasi dengan ilmu Bapak masih terlihat gitu, masih bersalah sama anak-anak. Iya. Iya. Terus juga mungkin dari saya boleh saya sampaikan sedikit ya Pak Bapaknya. Tapi ini Bapak kalau seandainya tadi saya belum fokus, tolong disanggah kalau memang tidak. Mungkin yang perlu saya lihat dari tadi adalah pengkaitan materi yang sebelumnya dengan sekarang diapersepsi yang terlihat belum ada tadi. Jadi materi lingkungan ini sebelumnya kan ada nih materi yang ada kaitan dengan ini. Tadi belum tergambar dengan jelas. Iya.
Sudah turun benar. Nah, itu aja sedikit aja dan itu nggak terlalu penting ya. Akan syukur bagi guru. Iya. Untuk penilaian tadi Bapak sudah 6 ya, tapi ada penilaian Bapak ngambil. Ada penilaian saya lakukan, penilaian terhadap anak. Ya karena kan proses ya. Kalau yang satu lagi sunatif ya. Iya, sunatnya. Bisa di akhir topik atau di semester ya. Tapi ada tadi saya juga lihat Bapak tadi 6 bahwa ada penilaian. Terus juga yang menurut saya agak sedikit diperbaiki Pak. Ini mohon maaf nih, ya. kalimat pematiknya harus lebih mengarah sedikit atau masih terlihat Bapak terlalu banyak bicara, anak menjawab pendek. Harusnya dibalik ini sekarang. Iya. Anak yang panjang. Iya, Bapak harus bisa menciptakan kalimat pematik yang luar biasa sehingga anak Bapak bicara pendek, anak yang bicara panjang-panjang. Gitu. Nah itu di awal, tapi di waktu proses diskusi sudah luar biasa bagus banget. Bapak sudah menanyakan keingintahuannya, nggak tahu Bapak katakan beri penguatan itu luar biasa sudah bagus. Cuma di awal karena grogi tadi aja. Iya. Di awal materi itu yang terlihat semuanya sudah bagus. Terus juga breakingnya karena kurang konsentrasi karena ya jadi waktu agak lama. Jadi lama ya. Jadi lama. Nah untuk mengatasi hal itu mungkin Pak nggak harus dipaksakan situasinya itu mungkin Bapak ubahlah dengan yang lain supaya dia kayaknya kurang happy tadi karena dia pikir gitu. Kalau memang kondisi itu Bapak sebagai aktor yang ada di dalam kelas harus cepat mengambil inisiatif. Oke, Tangkap ya? Iya, tangkap Ya. inisiatif. Oh ini kayaknya nggak pas ini SDT-nya, carilah yang mau tanya nih kayak apa. Hanya itu Pak, itu hanya hal-hal kecil, tapi tidak terlalu signifikan ya dengan itu. Tapi secara pembelajarannya saya merasa puas dengan apa yang Bapak sampaikan. Tindak lanjut Bapak dengan apa yang saya sampaikan. Yang pastinya tetap akan selalu mengupdate diri gurunya terkait dengan proses pembelajaran, strategi, ya seperti masukan dari tadi cara menyampaikan bahasa pemantik. Jangan kita kebanyakan yang guru. Mungkin ini yang kedua kali nih, Bu. Saya sebenarnya, tapi menurut saya ini udah berubah loh Bu dari apa yang pernah Bu sampaikan ke saya. Diskusi tadi udah bagus. Iya. Bagus banget. Jadi anak udah terbuka. Iya. Kan? Memang di sini yang masih susah ya. Saya cuman apakah di sumber daya gurunya atau memang sumber daya anaknya belum terlihat. Tapi Nah, saya sudah berubah nih. Karena kurikulum merdeka ini baru, gitu Iya. kan Iya. yang lebih bekal otomatis kan di merdeka. Iya. Pak. Kalau dulu memang begitu cara kita mengajar. Iya. Mudah-mudahan saya kan tetap mengambil dan ini memang saya sudah mulai berusaha terus meminimalis diri tidak terlalu banyak ngomong. Ini pasti akan menjadi tindak lanjut yang penting bagi saya supaya tercapai pemenuhan pembelajaran kepada anak. Jadi ya, metode, strategi, area pengembangannya tentu akan saya terus mengevaluasi diri dan meningkatkan pembelajaran yang selanjutnya. Ya, itu aja sedikit pra-observasi kita Pak, tapi overall semuanya itu saya senang puas dengan cara Bapak menyampaikan dan penerapan pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Sudianto atas waktunya, cara mengajarnya. Saya juga bisa belajar dari Bapak yang saya tidak tahu gitu ya. Kita saling berkasih. Oh iya, saya ingatkan lagi nanti di pendampingan 5 Pak, yang saya lakukan hari ini Bapak yang lakuin, tetapi yang di depan adalah teman sejawat. Oh. Di pendampingan 5. Ya, saya sebagai PP nanti hanya melihat aktivitas Bapak dengan teman sejawat seperti Bapak dengan saya hari ini. Cuma posisinya terbalik, Bapak di sini, teman sejawat yang di depan. Saya hanya mengamati bagaimana Bapak mengcoachingnya dan juga bagaimana Bapak mengobservasi teman sejawat ya. Tapi itu di pendampingan. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong bagja kita udah sampai mana? Untuk bakti ini Bu, ini tetap Kita ingatkan lagi nih, bagjanya kemarin literasi ya. tetap akan saya akan lakukan. Jadi kan di awal pertama kan terkait dengan literasi dan di awal kan saya sudah jelaskan ke Iya, untuk yang apa penampingan 2 ya. Iya. Penampingan 2 kita buat baca. Penampingan 3 kemarin Bapak udah lihat, memang walaupun kondisi tidak ada pustakanya, tapi Bapak gunakan mereka meja Bapak yang ya. ya. Jadi tempat duduknya. Iya, tempat bukunya untuk mereka minum. Nah, ini udah penampingan 3 sudah sampai di mana? Tempat bukunya masih tetap, cuman saya kaitkan dengan metode materi belajar kami tentang lingkungan dan wacana. Jadi saya pikir selama ini adalah ini bisa langsung terkait dengan literasi. Jadi dalam pembelajaran geografi saya ini hari ini khusus kelas 11
literasi itu sudah langsung saya gabung, saya elaborasi dengan pembelajaran. Contoh saya arahkan, saya pimpin anak-anak dengan berbagai rekomendasi yang mereka miliki, Dengan meminjam buku ya. dengan meminjam buku, dengan narasi-narasi yang mereka, baru kita buat berpenampilan dengan bahasanya sendiri. Iya. Jadi literasi saya itu langsung menyatu dengan sepanjang Terlihat pembelajaran. sama yang individu tadi kayaknya ya. Terlihat. Ya, Sama orang. kalau yang kelompok kayaknya belum, mungkin masih pembelajaran. Iya. Tapi yang individu udah luar biasa tuh. Tuh biasa saya pinjam buku. Nah itu salah satu produk literasi. Oh, produk itu. Iya. Oke. Berarti tetap berlangsung ya Pak? Tetap Karena berlangsung. ini adalah menjadi hasil karya Bapak di waktu calon pendidikan Iya. calon guru penggerak. Nah, yang saya tanyakan berikutnya Pak, ini untuk literasi ini apakah sudah ditularkan ke teman sejawat yang lain atau ke guru bidang studi yang lain? Saya sih udah ngajak guru bahasa Indonesia, ada 2 orang, guru geografi 1 yang termasuk ke sejawat saya. Saya memang harus akui di kesibukan mungkin bukan hanya di saya juga mereka. Jadi sudah kita buat grup khusus Sama literasi. tadi Bapak kan mengkolab nih, Iya. mengkolaborasi literasi itu dengan pembelajaran. Nah, Iya. dia kan gampang itu mengkolaborasikan literasi pembelajaran bidang studi dia juga gitu, nggak perlu harus dulu nggak. Oh, Cuma, gitu ya? dia menggunakan literasi juga nggak, mengkolaborasikan literasi yang Bapak inginkan itu nggak dengan bidang studi dia. Yang teman tadi. Teman sejawat yang Itu lain. dari Iya. belum untuk diskusi grupnya kita udah buka. Anak-anak pun kita gabung. Yang penting yang suka literasi kita gabung semua. Makanya semuanya teman udah punya gimana sih tindak lanjutnya. Nah, jadi mungkin kita akan berupaya bagaimana nanti mengkonektivitaskan di antara kami. Jadi itu udah kita sampaikan. Mungkin secara pribadi saya belum tanya. Tapi yang inilah guru bahasa Indonesia sudah saya rangkul dan teman sejawat saya sudah saya rangkul dan anak-anak termasuk anak yang individu kita masuk di dalamnya. Berarti nanti pendampingan 5 harus lebih lagi, harus lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan. Ya, bacanya. Iya. Sampai nanti kita di panen raya, Bapak bisa membuktikan dari Bagja pertama, perkembangan di pendampingan 3, perkembangan di pendampingan 4, penerimaan dipanggil 5 dan 6. Nah, itulah yang akan kita jadikan sebagai hasil karya di panen raya kita. Bagja ya Bu? Iya, Bagja Bapak Ibu ya. Baik. Mungkin itu hanya sedikit ini Pak bertanya tentang Bagja, karena Bagja itu harus berkelanjutan. Kalau bisa sudah jadi guru penggerak Bapak pun Bapak tetap melaksanakan ini untuk perubahan di sekolah ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Sudianto atas waktunya dan pembicaranya hari ini. Ya, terima kasih juga Bu. Sama-sama.